Oke, Aquarius yang mendukung Edis TV, coba kamu naik. Mari kita lihat argumentasi cacat dari Edis. Aquarius, naikkan Paman, naikkan. Ya, Aquarius naik. Kita mau bongkar dari sisi logika pun yang dikatakan Edis TV itu ngawur. Tadi saya sudah membongkar logikanya. Logikanya, penyaliban Yesus tujuannya adalah menebus manusia. Iblis ingin menggagalkan penebusan manusia. Tapi Edis TV mengatakan, malah iblis mendukung penebusan manusia melalui salib. Kan ngawur logikanya. Jadi dia jadikan iblis itu sebagai Tuhan jadinya. Coba. Apa kurang sederhana bahasa saya? Sederhana banget. Dapat dimengerti. Ya, Betul, yang Paman. ingin Jadi menggagalkan iblis penyaliban. sebagai kausa prima. Nah, iya betul Paman. Jadi terbalik pemikirannya Edis. Yang ingin menggagalkan penyaliban adalah iblis. Bagaimana dia menjadi perancang? Sementara Allah menghendaki supaya manusia ditebus. Melalui apa? Salib. Tadi saya sudah baca. Bagi orang yang akan binasa, salib itu adalah tanda kebotolan. Tetapi tanda kemenangan bagi yang akan diselamatkan. Pieto? Kan aneh kalau dikatakan malah iblis mendukung penyaliban. Berarti dia juga mendukung penebusan dong kalau gitu. Aduh, sejak kapan Tuhan Di botol sih. diganti perannya sebagai iblis? Silakan Paman. Sebentar. Selain daripada penyaliban, ya, narasi Bang Edis TV, saya juga ada yang agak menggelitik di hati saya, ya. Ketika kebetulan dia live, saya juga ada nonton di live-nya itu, bahwa Edis TV itu mengatakan bahwa kata gereja itu berasal dari Portugis. Jadi agak menggelitik di hati saya. Itu gimana tanggapan saudara-saudara? Kata gereja di mana? Gak ada lah. Kata gereja di mana dulu? Enggak, Hah? di live-nya Bang Edis TV, dia mengatakan, Iya saya juga maksudnya kata gereja itu ada di banyak di Matius ada, di Lukas ada terminologi gereja yang LAI tidak berani menerjemahkannya dengan kata gereja itu. Yang di mana? Itu Gitu. namanya Paman Edis ini, TV tidak menyebutkan, transformasi. Edis TV tidak menyebutkan, tapi dia mengatakan bahwa kata gereja itu berasal dari kata Portugis. Kebetulan saya nonton di live-nya. Jadi itu kira-kira bagaimana pendapat saudara-saudara? Iya, gini Paman. Nah, harus perhatikan baik-baik transformasi dari kata ke suatu negara, ya. Jadi kata gereja memang berasal dari ekklesia. Ekklesia dalam tulisan Yunani kuno koine, ya. Kemudian ditransfer ke Vulgata namanya Iglesia. Lalu ke bahasa Spanyol menjadi apa? Igreja. Kemudian ke Portugis juga igreja. Lalu masuk ke Indonesia, karena Portugis masuk ke Indonesia, igreja diterserap ke bahasa Indonesia menjadi gereja. Itu namanya transformasi bahasa dengan memperhatikan, ya, penggunaan dialek atau bahasa setiap daerah. Gitu. Jadi bahasa Indonesia ini nggak ada yang bahasa asli, semua bahasa serapan Paman. Ada bahasa serapan dari Belanda, ada serapan dari bahasa Melayu, bahasa Arab, kemudian bahasa Latin. Contohnya jemaat. Jemaat itu serapan dari bahasa Arab loh, nggak ada bahasa asli Indonesia. Bahasa Indonesia itu semuanya gado-gado, campuran dari semua bahasa. Itu namanya transliterasi atau transformasi kata. Iya, kayak gitulah yang saya dengar. Tadi yang Anda jelaskan itu, bahwa kata gereja itu terambil dari igreja, tapi tidak dikatakan Spanyol, dia Susunya katakan cuma satu. Portugis.
Iya, Begini ya. Portugis. Jadi Portugis kan masuk ke Indonesia, ke Malaka, NTT. Jadi diserap di situ kata igreja. Begini paman ini paman siapa ini, paman jalan lurus ya. Begini, ayat-ayat eklesiologi ya, spesifik Matius 16 ayat 18 dan seterusnya. Matius 16 ayat 18, Injil Matius sendiri itu ditulis dalam dua bahasa, Pak, Ibrani sama Yunani. Iya, itu Begitu. saya tahu itu, saya tahu. Nah, sedangkan Matius 16 ayat 18 sampai seterusnya itu bahasanya bahasa Yunani, eklesia. Begitu, eklesia. Bukan bahasa Portugis, bahasa asli Alkitab loh. Alkitab Perjanjian Baru memakai bahasa Yunani koine. Alkitab Perjanjian Lama itu memakai Ibrani. Sedangkan Matius sendiri menggunakan dua bahasa. Lukas menggunakan bahasa Yunani. Markus Ya, betul, menggunakan Pak. bahasa Yunani. Dan Betul, mereka betul. dan Betul, Lukas, Markus, Petrus dan lain-lain menulisnya di Roma. Itu yang perlu diingat. Ada catatan sejarahnya. Iya, Begitu. betul. Saya pun tahu itu bahwa kata gereja itu terambil dari eklesia, karena kita tahu bahwa eklesia Kalau itu artinya masalahnya gereja serapan dari itu iya, betul, betul. translasi gitu Betul, ke itu negara-negara dari bahasa lain. Yunani, karena Alkitab itu kan diterjemahkan, terutama di Perjanjian Baru itu kan diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Jadi kata gereja itu terambil dari bahasa Yunani, yaitu eklesia. Itu sih saya tidak heran saya itu, karena itu pun saya tahu. Tapi yang saya agak menggelitik yang pernyataan dari Bang Edis TV itu di Komalnya ketika dia live, bahwa kata gereja itu terambil dari gereja dari Portugis. I think saya agak Karena dia tidak paham, dia tidak tahu. jadi Dia ada dua tidak poin tahu lah yang saya yang transformasi. agak menggelitik di hati Jadi saya. Yang gini, pertama gini penyaliban, paman. yang kedua tentang gereja itu. Eh, Jadi kalau dikatakan gereja ya, kalau kita mau plak ketiplak, nanti kita jadinya seperti apa Saracen, harus sesuai huruf cacing-cacingnya sampai dimanapun itu harus ketiplak. Tetapi ini supaya Injil dikenal, makanya jadi kata-kata itu harus sesuai dengan apa yang orang paham, supaya orang paham semua. Jadi itu nama translasi paman, transliterasi. Edis TV memang ya tidak paham dia itu asal muasal dari mana diambil kata gerejanya itu. Ya karena ya harus lihat bahwa Portugis memang ke Indonesia bagian timur paman, bukan ke Sumatera dan sebagainya. Ya kan fokusnya dia itu langsung jadi misionaris Fransiskan itu ke Indonesia Timur. Jadi kata gereja penyerapannya itu masuk ke Indonesia bagian timur, mulai dari Kerajaan Siau Manado sampai turun ke Flores, ya NTT dan sebagainya, menyebar di situ. Penggunaan Fransiskus Asis itu dari Portugis misionaris di situ, sebagian besar gitu. begitu. Dan begini. Dan Edis tidak punya kapasitas apa-apa. Kami yang setiap hari duduk dengan kodeks. Kami yang setiap hari duduk dengan kodeks. Dengan bahasa, dengan teks asli Alkitab. Makanya coba suruh dia datang ke sini. Kita debat. Kita bukan debat, tapi berdiskusi. Gitu. Mau dari sejarah, mau dari kanon, mau dari sejarah gereja atau sejarah kanon Alkitab, atau kemudian kritik teks Alkitab. Coba dia naik ke sini. Coba suruh dia ke sini. Bisa tidak? Dia buta huruf. Nah, selanjutnya begini. Selanjutnya, dalam konteks filsafat, ini untuk teguran untuk teman-teman Protestan juga. Dalam konteks filsafat, pemahaman skriptualisme, mazhab skriptualisme namanya ya. Yang kemudian kalau dalam bahasa Protestan sendiri, itu namanya apa? Sola scriptura. Itu sudah selesai, sudah hancur mazhab itu oleh siapa? Oleh yang pertama. Yang pertama, mazhab atau pahaman empirisme. Yang kedua, dia hancur dengan filsafat atau mazhab metafisika Saracen.
Tapi bukan Saracen Indonesia, bukan Saracen Sunni, tapi Saracen Syiah. Jadi dia hancur dengan filsafat metafisika Islam versi Syiah. Udah hancur mazhab skriptualisme itu. Yang jadi di Protestan namanya apa? Namanya sola scriptura. Begitu. Dan kalian di abad 16 kalian memakai itu lagi. Gitu. Yang barang yang sudah hancur, dan mazhab metafisika Islam sudah selesai oleh Santo Thomas Aquinas, bapak gereja Katolik. Begitu. Sudah dibaptis lagi, sudah selesai. Karena runutannya kalau kita tarik ke belakang, jatuhnya ke siapa? Aristoteles. Gitu. Sudah selesai. Semua filsafat Aristoteles telah dibaptis sama Santo Thomas Aquinas. Itu kalau kita bicara filsafat. Edis tidak bisa bicara filsafat karena dia buta huruf. Begitu. Nah. Makanya konstruk berpikirnya tidak rapi. Makanya asal-asalan dia menafsirkan ayat Alkitab. Begitu. Ya sudah ya teman-teman, aku mau off dulu, udah berapa jam ini aku live ini. Bentar. Oke, baik, izin turun Udah 3 juga jam. ya. Oke. Izin turun juga ya. Selamat Thank malam you semuanya ya. Semuanya Salam. pergi ke room Romo Cafe. Room Romo Cafe, nanti kita ketemu di room Romo Cafe. Oke, semuanya. Nah, masuk ke Lanjut ke sana, ke room Romo Cafe. room Erlang paman. Paman. Ada di room Romo Cafe juga. Bagusnya ke room Romo Cafe kalau teman-teman mau belajar. Di mana, di mana? Room Romo Cafe lebih bagus. Maksudnya karena beliau kan ini kan Romo kan. Beliau magisterium jadi langsung ke sana aja. Kalau teman-teman mau belajar rumahnya? mendalami iman kekatolikan atau Kristen. Room di mana? Romo Cafe. Oh, Romo Gitu. Cafe. Dia live jam berapa itu? Sudah live katanya sekarang. Sudah live. Gitu. Oke, semuanya. Oke, Salpe. Oke, thank you semuanya. Thank you semuanya. Nanti kita lanjut lagi kapan-kapan.